Saya hormati yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, Fadilatul Ustaz Hasan, Ustaz Abbas, kemudian orang tua kita Bang Juli, beserta tim hadrah, vokal, hadirin wal hadirat. Tanpa terkecuali kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umurnya, Allah gampangkan urusannya, Allah permudah rezekinya, Allah selalu berikan keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan pemuda-pemudi kita, generasi pemuda-pemudi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Semoga Allah dekatkan jodoh yang soleh dan yang solehah. Yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh yang soleh ataupun yang solehah. Yang masih pacaran, semoga Allah putuskan. Amin ya Rabbal alamin. Yang udah ucap amin, hati-hati ya. Putus dong. Pokoknya habis buka, putusan pasti ya. Aminnya paling penting sih ya. Alhamdulillah, segala puji syukur atas Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bermudzakarah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam wasilah daripada qasidatul burdah yang mudah-mudahan niat duduk kita pada malam hari ini. Yang masih belum niat, ayo sama-sama kita niatkan, pasang niat kita sekarang sebelum ditutup dengan doa. Ini masih aura-aura yang namanya masih burdah. Semoga apapun yang kita hadirkan pada malam hari ini dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada anggota badan kita agar ringan untuk selalu mengerjakan sholat yang 5 waktu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita berkumpul memuji baginda melalui daripada burnahnya. Semoga Rasulullah SAW mengenal daripada suara-suara kita. Semoga di akhirat Rasulullah melihat daripada pandangan beliau kepada kita, dan semoga kita bisa berkumpul berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut lagi pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, bahwasanya baru 2 perkara yang telah disebutkan tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada seorang hamba, kepada makhluknya, wabil khusus kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, itu 5 perkara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang 5 perkara tersebut. Apakah ada yang masih ingat apa 5 perkara tersebut? Di antara yang kemarin itu satunya apa? Alhamdulillah ingat semuanya. Alhamdulillah. Syukur. Allah sudah memberikan kepada kita syukur, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan namanya az-ziyadah, yaitu tambahan. Catat, handphone gunakan. Yang kedua, doa. Allah sudah menyiapkan doa, menyediakan doa, kan, tapi Allah sudah menyiapkan juga yang namanya al-istijabah. Sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian yang ketiga, wala yutihil istighfar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada seorang makhluknya, kepada manusia, itu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Apa yang Allah siapkan? Illa waqad a'adahul lahul ghufran, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang yang istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ghufran, yaitu pengampunan. Jadi sebesar apapun dosa kita, insya Allah kalau kita taubat dan nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada yang namanya hakul adami wa hakullah. Yang paling parah hakul adami. Kalau hakullah, ketika kita melanggar perintah Allah dengan cara kita bertaubat, beristighfar, taubat dan nasuha, pasti akan diterima. Akan tetapi hakul adami nggak cukup dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar, tidak cukup, akan tapi harus kita meminta maaf kepada orangnya. Ya, sekiranya kita punya masalah kepada orang tersebut, maka kita minta maaf kepada orang tersebut, baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma meminta maaf kepada Allah, tidak meminta maaf kepada orang tersebut,
maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hakul adami bisa sampai 7 turunan. Ya, kita mati pun masih punya dosa, makanya hati-hati. Makanya jagalah lisan. Berapa banyak di antara keceplosan gara-gara lisan, gara-gara sebagainya bisa sakit hati, apalagi yang langsung ya. Oleh karena itu ya, seberapa besar pun yang hak yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beristighfar pasti Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya ampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana ghaffara, yang maha pengampun. Sebagaimana rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala law akhtatum hatta tablughal khatayakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kalau kalian mempunyai masalah sampai kesalahan tersebut sampai ke langit, kemudian kalian itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka Allah pasti akan memberikan taubat kepadamu. Biarpun dosa kita segede alaihim waladhdallin, yang banyak ya, atau setinggi langit kita, ya, setinggi langit kita, ketika kita taubat kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan tobat sampel, ya, bermaksiat tobat, bermaksiat lagi tobat, yang tobatan nasuha, menyesali apa yang kita perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya tobat daripada yang tobatan nasuha. Kemudian yang keempat, wala yutihi taubah illa waqad adalahul ghaful. Tidaklah diberikan suatu taubat seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, yaitu qabul, pasti akan diterima. Intinya taubat dan istighfar pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maktubun haulal arsy qabla an takhluqad dunya fi arba'ati alamin amin wa anni laghfarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Sebagaimana tercatat sudah termaktub di haulal arsy, di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala, sebelum diciptakan dunia ini bi arba'ati alam, dengan 4.000 tahun yang lalu, ya. Jadi sebelum 4.000 tahun lalu sudah dicatat, sebelum menciptakannya arsy, Allah Subhanahu wa taala 4.000 tahun yang lalu sudah mencatat. Ada catatannya di haulal arsy, apa itu? Wa inni laghfarun, maka sesungguhnya aku akan mengampuni untuk siapa? Liman taba wa amana, untuk orang-orang yang bertobat kepada Allah, wa amana, dan orang-orang yang beriman, wa amila sholihan, dan orang-orang yang beramal daripada amal baik. Jadi sudah tercatat tuh di Lauhil Mahfuz, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Oleh karena itu, ya, apapun yang namanya dosa kita tobat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala yudhil shadaqah illa waqad adalahul taqabbul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah kepada seorang makhluknya, seorang manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Tapi dengan syarat apapun yang kita keluarkan itu dengan ikhlas, tidak mengharap daripada pujian dan lainnya. Kalau masih mengharap pujian orang lain, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada niat kita, niatul mu'min, karena apa? Innamal a'malu binniyat. Kulirin di mana? Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala yang namanya tergantung daripada niatnya. Sebagaimana bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam bab sedekah, kullu amrin fi tilin sedekati hatta yuqda bainan nas. Setiap seseorang itu di perlindungan, dilindungi ataupun di tanggungan orang yang sedekahnya, sehingga dia yang namanya memberikan daripada hajat-hajat daripada manusia. Oleh karena itu, anfik ma fil jib sayati ma fil jib. Keluarkan apa yang ada di kantong kamu, niscaya akan apa yang keluar daripada yang tidak kita ketahui. Intinya hanya harus ikhlas. Makanya orang yang sedekah itu, ya, berat emang cobaannya, akan tapi mana kosomin malin sedekah bal yazdad. Kata Nabi, tidaklah dikeluarkan seorang sedekah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Mudah-mudahan yang 5 perkara ini kita bisa mengamalkan. Di antara yang 5 perkara tersebut, semoga kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bi manfaat bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amin fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wa bi subhanakallahumma wa tahiyatu fi salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hakata minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.